khususnya di SMA 6 dalam menanggapi tentang kenakalan remaja yang saat ini masih berkembang di Kota Palembang khususnya itu, Pak? Jadi terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri Palembang. Sebagaimana diketahui bahwa SMA Negeri Palembang ini adalah sekolah berbasis IPTAP, di mana itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, ya, itu peraturan wali kota. Nah, SMA Negeri 6 Palembang sendiri berusaha agar siswanya tidak melakukan kegiatan atau terlibat kegiatan tawuran atau narkoba, dikarenakan siswanya memiliki banyak kegiatan. Ya, kita ada yang namanya rohis, ya, kegiatan rohis, kemudian kegiatan eskul. Di samping itu kita juga memberikan pendalaman materi pendidikan agama Islam. Di situ kita memberikan pendalaman materi yang namanya pendidikan agama Islam terpadu, kemudian pentafsiran Al-Quran, pendalaman kitab Al-Quran yang dilakukan pada waktu kegiatan mentoring. Jadi mentoring itu sendiri adalah kegiatan di mana siswa itu menggali apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, lalu diterapkan kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu juga kita juga dikenal dengan setiap hari mereka itu melakukan yang namanya tadarusan pagi setiap hari, dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Itu tadarusan dari pukul 6.45 sampai dengan pukul 7 pagi. Kemudian dari pukul 7 pagi sampai dengan 7.15 itu kami melakukan yang namanya tausiah dari anak ke anak, ya. Nah, dengan demikian siswa SMA 6 sangat sedikit sekali memiliki waktu luang yang sifatnya untuk berhura-hura. Sedikit sekali waktunya untuk bersantai ria. Jadi kami memanfaatkan waktu yang tersisa itu siswa untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Seperti halnya setiap 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali itu siswa SMA 6 itu ada kegiatan majelis taklim di Masjid Aqobah Pusri dari pukul 7 sampai pukul 10. Sehingga dengan demikian siswa SMA 6 itu tidak bisa lagi dia kemana-mana, fokus pada materi keagamaan dan bertitik tolak dari pendalaman keagamaan. Maka SMA 6 menjadikan sekolah ini menjadi basis iman dan takwa, sehingga mereka sudah mulai dibentengi diri mereka itu dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan pergaulan yang berbudaya Islami, ya. Jadi mereka itu menegakkan syariat Islam, kemudian meningkatkan budaya Islami, kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, dengan demikian siswa SMA 6 itu sudah ditanami batin dia, jiwa dia dengan
karakter Islam. Dengan demikian, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, akhirnya dia tamat SMA 6, dia sudah menjadi generasi Islam. Dari situlah SMA 6 itu saya katakan memiliki zero area terhadap yang namanya kenakalan remaja, zero area terhadap narkoba dan tawuran. Sehingga pada tahun 2013 SMA Negeri 6 Palembang diberi piagam penghargaan oleh Menteri HAM dan Menteri Hukum dan HAM, ya, yaitu sekolah yang bebas dari tawuran, sekolah yang bebas dari narkoba, sekolah yang bebas dari kekerasan. Nah, itulah sekelumit tentang trik-trik SMA 6 membentuk jiwa dan karakter siswanya. Tanggapan kenakalan remaja itu kan sebetulnya kalau kita lihat sekarang meningkat dari dikatakan meningkat, memang meningkat. Pertama, memang kondisinya sekarang kan kita lihat media elektronik, media melalui bacaan juga itu bisa membawa anak-anak menjadi kenakalan remaja itu bisa dieksposnya ya tadi dari media elektronik dan media bacaan. Nah, untuk menghindari itu sebaiknya itu berasal dari rumah dulu, orang tuanya yang berperan, misalnya memberikan anak itu kesibukan di luar jam sekolah. Dengan adanya kesibukan, anak-anak tidak akan berpikir yang macam-macam. Dan sekali lagi, anak-anak jangan difasilitasi hal-hal yang misalnya di dalam kamarnya kita berikan media televisi, dan jangan dibiarkan mereka untuk menonton sendiri. Nanti ada hal-hal yang tidak baik, mereka bisa mengadopsinya. Nah, jadi misalnya sekarang kan misalnya tuh gambar-gambar porno itu dari CD-CD itu kan sudah bisa didapat tanpa ada lagi saringan dari mana. Pokoknya mereka pergi ke tempat beli CD bisa mendapatkan video-video porno yang mesum, video mesum. Jadi mereka bisa membuka sendiri di kamar dan mereka menonton sendiri. Nah, kalau media TV itu tidak ada di dalam kamar, praktis mereka kan menontonnya di luar dan orang tua harus ada, kira-kira kalau malam hari didampingi orang tua. Jadi hal-hal yang bakal masuk, misalnya film-film yang akan ditonton mereka itu kan tak mungkin akan dibukanya di dekat orang tuanya. Nah, kalau orang tua memfasilitasi, ditambah lagi orang tuanya sibuk, pergi pagi, pulangnya pagi, pergi pagi, pulangnya sudah tengah malam, dan tidak ada melihat mendampingi anak-anaknya belajar. Nah, itulah anak-anak akan mencari tahu sendiri. Termasuklah kenakalan remaja ini tadi berasal dari anak-anak yang agak sedikit broken home. Jadi untuk khusus UPTD kita itu bagaimana Bu menyikapin atau himbauan yang akan kita lakukan untuk pengawas-pengawas khususnya di kalangan pelajar di tingkat SMA gitu? Itu pasti kami melalui pengawas, karena pengawas ini adalah mitra kerja dari UPTD. Tanpa ada pengawas, tanpa ada kepala sekolah, tanpa ada guru yang baik, maka pendidikan di suatu kecamatan, pendidikan tidak akan berlangsung baik. Maka dari itu, karena posisi mereka ini sebagai pembina, maka kami himbau melalui pengawas-pengawasnya, baik itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA, untuk selalu memberikan masukan-masukan yang baik kepada
kepala sekolah, dan kepala sekolah akan memberikan juga masukan yang baik kepada guru agar benar-benar membina anak didiknya. Dan satu hal, jangan sampai meninggalkan jam pelajaran di dalam kelas, meninggalkan anak-anak sendiri belajar tanpa ada guru di dalamnya, terutama anak-anak yang sudah menginjak dewasa, SD kelas 6 itu, apalagi kelas 1, mereka tanpa ada yang di dalam kelas maka kacau di dalam kelas itu, KBM-nya tidak berlangsung dengan baik. Nah, untuk itu pengawas-pengawas dihimbau supaya memberikan kontribusi berupa masukan-masukan dan bimbingan kepada guru dan kepala sekolahnya agar tidak pernah meninggalkan sekolah atau kelas dalam berbagai alasan, kecuali itu memang hal yang diinginkan, misalnya ada kegiatan rapat, ada kegiatan sekolah. Tapi kalau untuk meninggalkan kelas yang tidak ada meninggalkan kelas, misalnya pergi di kantor, kemudian mereka ngobrol, nah itu tidak dianjurkan. Dan juga dihimbau sekali-sekali, mungkin setiap bulan, tolong dirazia anak-anak itu. Mungkin mereka membawa film-film yang tidak boleh mereka tonton di dalam HP-nya tolong diperiksa juga. Kemudian mungkin mereka membawa senjata tajam atau mereka membawa yang jenis apa yang sekarang sedang tren ini, sabu-sabu. Mungkin saja mereka tidak, tapi mereka diperalat dari luar. Nah, mereka disuruh mengedarkan di dalam sekolah itu pasti ada itu anak-anak yang sudah mengenal yang namanya sabu-sabu, ada yang mengenal inek, ada yang mengenal film porno, itu pasti ada di dalam sekolah, dalam satu sekolah itu. Nah, inilah yang dihimbau supaya masukan ini tidak meluas di kalangan remaja, khususnya di sekolah, karena anak-anak itu adalah generasi bangsa, penerus bangsa. Kalau itu terjadi pasti pendidikan kita apa kata dunia. Beberapa upaya yang kita laksanakan, diantaranya kita sudah melaksanakan rakor bersama dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja dengan unsur Tripika di kecamatan, dan diajak beberapa kepala sekolah dan pembina OSIS dilaksanakan pada waktu di SMK Negeri 6. Selanjutnya dari itu kita adakan tindak lanjut dengan turun ke lapangan dengan tim dari UPTD yang dipimpin oleh UPTD mengadakan pengawasan ke sekolah-sekolah dan mengadakan razia terhadap pemakaian zat-zat aditif atau gambar-gambar atau HP yang berbau porno. Selanjutnya di sekolah kita harapkan untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan ekskul seperti kegiatan kepramukaan, paskibra, palang merah remaja, dan lain sebagainya, sebagai upaya dalam rangka menangkal hal-hal yang bersifat negatif. Ini Pak, kalau seandainya di sekolah itu khususnya di anak tingkat SMA gitu Pak ya, terdapat mereka itu membawa sajam atau lain sebagainya, itu apakah mereka langsung dikeluarkan atau gimana gitu Pak? Tindak lanjutnya gitu Pak. Sekolah itu sudah membuat, pada awal tahun ajaran mereka sudah membuat perjanjian di atas meterai dan ditandatangani oleh kedua orang tua. Jadi tinggal aturan yang sekolah yang memakai. Apakah mereka sesuai dengan perjanjian dikeluarkan atau tidak, itu kebijakan dari sekolah masing-masing.